Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memindahkan ataupun menambahkan kolaborator dari file yang kita miliki yang ada di drive akun pribadi ke drive akun belajar milik kita. Jadi nanti kita bisa misalnya menambahkan file tersebut sehingga masuk di drive akun belajar kita. Mungkin ini bisa kita manfaatkan jika kita punya file di akun pribadi, sudah terlanjur dibuat di akun pribadi, ingin kita pindahkan ataupun ingin tampil juga di akun belajar.id. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, katakanlah di sini saya sudah masuk ke akun pribadi ya. Sini akun pribadi ya. Misalnya kita akan membagikan beberapa file. Di sini saya contohkan file soal ujian ya. Nah, biasanya dalam file soal ujian itu kita ingin membagikannya dengan panitia pengecek soal ujian ataupun panitia yang menerima link soal ujian. Nah, supaya panitia tersebut bisa mengecek lebih lanjut, artinya melihat ke menu pengeditan soalnya, berarti soal kita harus kita sharekan atau dibagikan. Nah, untuk membagikannya, tinggal kita klik di soal tersebut ataupun di file tersebut, tanda titik 3, dari sini bisa kita tambahkan kolaborator. Nah, terus kita tambahkan, ketikkan emailnya, misalnya email akun belajar, ini kita masukkan. Nah, terus di sini bisa kita klik sebagai editor, jadi nanti siapapun bisa mengedit file kita, yaitu berupa soal ataupun Google Sheet ataupun Google Site. Terus kita kirim ya, ini terus kita kirimkan. Nah, seperti itu untuk memindahkannya atau menambahkan kolaboratornya ya. Ini soalnya satu orang ditambahkan, ada keterangan orang ditambahkan. Dari drive juga sama, bisa kita klik kanan terus kita bagikan, terus kita tambahkan ya, ketikkan nama email akun belajarnya ataupun email pribadi yang lain bisa. Cuman di sini kalau bukan sesama akun belajar, tidak bisa melakukan transfer kepemilikan, artinya memindahkan kepemilikan dari file kita kepada orang berikutnya ataupun orang lain. Kalau kita klik di sini, jadikan orang ini pemilik. Kalau kita oke kan tidak bisa ya, karena berbeda domain atau layanan. Maaf, tidak dapat mengalihkan kepemilikan ke ini. Tetapi kalau di sesama akun belajar itu bisa, misalnya soal kita yang kita buat, terus kita pindahkan kepemilikannya dengan rekan kita, atau misalnya kita dibuatkan soal oleh orang lain. Nah, orang lain tersebut jika sudah selesai membuat soal, dia akan menjadikan kita pemiliknya, padahal kita tidak buat soal. Artinya seperti itu. Oke, kita selesaikan saja, sudah dibagikan. Terus kita masuk ke akun belajarnya. Di sini saya sudah buka akun belajarnya. Itu masuknya ke dibagikan kepada saya. Jadi kita klik di sini. Jadi setiap file yang dibagikan kepada kita, maka kita akan bukanya dibagikan kepada saya. Ini untuk mengecek setiap kali ada orang lain membagikan file ke drive kita. Oke, dibagikan kepada saya. Nah, di sini sudah ada tadi namanya soal ujian sebagai contoh saja. Di sini yang dibagikan adalah soal ujian ya. Baik, ini bisa kita buka, cirinya sudah dikolaborasikan, sudah dibagikan, di-share-kan, ada tanda orang ini, ikon orang. Kalau kita, nah di sini kan kelihatan dibagikan oleh, nah ini nama emailnya, ini email pribadi, dibagikan oleh ini nama akunnya
oleh ujian sekolah ini ya, nama akunnya ya. Jadi bukan kita pemiliknya ini ya. Kalau mau dibuka tinggal kita buka. Nah, ini sudah ada menu pengeditan, kita bisa mengeditnya ya, menambahkan. Nah, ini fungsinya sebagai kolaborator. Misalnya sesama guru mata pelajaran, kita bisa saling berkolaborasi untuk membuat soal ataupun yang lainnya. Misalnya guru mata pelajaran A membuat soal 1 sampai 10. Guru mata pelajaran B, pelajaran yang sama tinggal melanjutkan soal berikutnya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini sudah dikolaborasikan. Baik, kita tutup. Nah, seandainya ini sama-sama file milik kita ya, baik akun pribadinya maupun akun belajarnya sama-sama milik kita, kita ingin memindahkannya ke drive bersama. Ya, kita ingin memindahkannya ke drive bersama. Bagaimana caranya? Karena kalau dari yang dibagikan dari drive pribadi, langsung kita klik kanan, terus kita pindahkan, ini tidak aktif tombol pindahkannya. Karena bukan pemiliknya kita. Nah, supaya pemiliknya kita, dari akun yang dibagikan orang lain tersebut, berarti kita harus membuat salinan. Jadi kalau kita buatkan salinan dari setiap file yang dibagikan orang lain kepada kita, maka itu akan terputus dari kolaborator ya. Nah, ini kan ikonnya kolaborator, ada gambar orang. Nah, terus kita akan buat salinan. Caranya klik kanan pada file tersebut, terus buat salinan. Kalau kita pindahkan tidak bisa, ini tidak aktif ya. Perhatikan. Kita buat dulu salinan. Kita buat salinan. Nah, tinggal kita tampilkan lokasi file ya. Nah, ini nanti ada muncul salinan ya, soal. Nah, ini lagi mencari salinan soal. Cirinya ada kata di depannya salinan ya. Oke, kita klik yang terbaru. Nah, ini ada salinan soal ujian. Ini sudah terpisah dari file aslinya si pemiliknya. Ini sekarang sudah menjadi milik kita. Lihat keterangannya pemilik saya ya. Oke, kalau yang tadi kan yang dibagikan kepada saya, dibagikan oleh keterangannya. Tapi kalau milik kita, misalnya di drive saya ataupun yang lain, ini pemiliknya saya ya. Oke. Sekarang file ini sudah milik kita ya. Kalau sudah milik kita, bebas mau diapain filenya, mau di-sharekan lagi, mau ke orang lain ataupun gimana. Tapi kalau tadi filenya yang milik orang lain, kita bisa mengeditnya ya. Cuman tidak bisa kita jadikan pemilik kalau bukan sesama akun belajar.id. Jadi itu bedanya. Enaknya sih setiap kita buat file-file sekolah, kita buatkan di drive akun belajar.id. Kenapa? Karena nantinya kita bisa memudahkan memasukkannya ke drive bersama. Kenapa memudahkan? Kita masukkan ke drive bersama, karena kalau sudah ada di drive bersama, siapapun anggotanya yang ada di drive bersama tersebut bisa melakukan pengeditan atau kolaborasi. Oke, jadi seperti ini langkahnya sudah masuk ke masuk ke drive akun belajar kita. Di sini sudah ada tadi soalnya itu salinan soal ujian ya. Terus kita akan pindahkan saja dengan cara klik kanan. Nah, di sini sudah aktif menu pindahkannya. Kita pindahkan ke drive bersama ya. Kita pindahkan. Nah, di sini kita pilih drive bersama ya. Pilih foldernya. Misalnya foldernya bank soal ya. Kita pilih dulu sekolahnya. Terus kita pindahkan ke bank soal ya. Kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke sini. Semua orang yang dapat melihat bank soal kelas 1 2001 2002 akan mendapat akses. Nah, ini keterangannya ya. Terus kita pindahkan. Nah, ini sudah selesai. Berarti ini sudah sudah pindah
itunya lokasinya ke drive bersama. Kita buktikan, kita klik drive bersama ke folder SMP kita, misalnya sekolah kita, ke folder yang kita pindahkan tadi di mana. Kita cari, misalnya di sini ya, di sini bank soal misalnya. Nah, ini kita buka. Nah, ini sudah ada salinan soal ujian. Kalau kita buka di drive bersama ini, siapapun dia bisa mengedit ya. Nah, ini siapapun bisa mengedit. Kalau kita lihat, klik tambahkan kolaborator, maka akan muncul orang-orangnya sebagai kolaborator ya. Ini adalah seluruh anggota yang ada di sekolah tersebut. Setiap orang ini yang ada anggota di drive bersama bisa melakukan pengeditan atau kolaborator. Ini buktinya ya. Baik, itu saja mungkin singkatnya tentang cara memindahkan dari akun pribadi ke drive bersama dan dari drive bersama ke akun belajar. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau di akun drive pribadi itu tidak bisa melakukan transfer kepemilikan. Tetapi kalau di domain yang sama, sesama akun belajar, itu bisa melakukan transfer kepemilikan. Terus kalau dari drive pribadi tidak bisa langsung dipindahkan ke drive bersama. Harus melalui drive bersama dulu, setelah itu baru bisa dipindahkan. Jadi intinya seperti itu. Baik, saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memindahkan ataupun menambahkan kolaborator dari file yang kita miliki yang ada di drive akun pribadi ke drive akun belajar milik kita. Jadi nanti kita bisa misalnya menambahkan file tersebut sehingga masuk di drive akun belajar kita. Mungkin ini bisa kita manfaatkan jika kita punya file di akun pribadi, sudah terlanjur dibuat di akun pribadi, ingin kita pindahkan ataupun ingin tampil juga di akun belajar.id. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, katakanlah di sini saya sudah masuk ke akun pribadi ya. Sini akun pribadi ya. Misalnya kita akan membagikan beberapa file. Di sini saya contohkan file soal ujian ya. Nah, biasanya dalam file soal ujian itu kita ingin membagikannya dengan panitia pengecek soal ujian ataupun panitia yang menerima link soal ujian. Nah, supaya panitia tersebut bisa mengecek lebih lanjut, artinya melihat ke menu pengeditan soalnya, berarti soal kita harus kita sharekan atau dibagikan. Nah, untuk membagikannya, tinggal kita klik di soal tersebut ataupun di file tersebut, tanda titik 3, dari sini bisa kita tambahkan kolaborator. Nah, terus kita tambahkan, ketikan emailnya, misalnya email akun belajar. Ini kita masukkan. Nah, terus di sini bisa kita klik sebagai editor. Jadi nanti siapapun bisa mengedit file kita, yaitu berupa soal ataupun Google Sheet ataupun Google Site. Terus kita kirim ya, ini terus kita kirimkan. Nah, seperti itu untuk memindahkannya atau menambahkan kolaboratornya ya. Ini soalnya satu orang ditambahkan, ada keterangan orang ditambahkan. Dari drive juga sama, bisa kita klik kanan, terus kita bagikan, terus kita tambahkan ya, ketikan nama email akun belajarnya ataupun email pribadi yang lain bisa. Cuman di sini kalau bukan sesama akun belajar tidak bisa melakukan transfer kepemilikan, artinya
memindahkan kepemilikan dari file kita kepada orang berikutnya ataupun orang lain. Kalau kita klik di sini, jadikan orang ini pemilik. Kalau kita oke kan tidak bisa ya, karena berbeda domain atau layanan. Maaf, tidak dapat mengalihkan kepemilikan ke ini. Tetapi kalau di sesama akun belajar itu bisa, misalnya soal kita yang kita buat, terus kita pindahkan kepemilikannya dengan rekan kita, atau misalnya kita dibuatkan soal oleh orang lain. Nah, orang lain tersebut jika sudah selesai membuat soal, dia akan menjadikan kita pemiliknya, padahal kita tidak buat soal. Artinya seperti itu. Oke, kita selesaikan saja. Sudah dibagikan. Terus kita masuk ke akun belajarnya. Di sini saya sudah buka akun belajarnya. Itu masuknya ke dibagikan kepada saya. Jadi kita klik di sini. Jadi setiap file yang dibagikan kepada kita, maka kita akan bukanya dibagikan kepada saya. Ini untuk mengecek setiap kali ada orang lain membagikan file ke drive kita. Oke, dibagikan kepada saya. Nah, di sini sudah ada tadi namanya soal ujian sebagai contoh saja. Di sini yang dibagikan adalah soal ujian ya. Baik, ini bisa kita buka, cirinya sudah dikolaborasikan, sudah dibagikan, di-share-kan, ada tanda orang ini, ikon orang. Kalau kita, nah di sini kan kelihatan dibagikan oleh, nah ini nama emailnya, ini email pribadi, dibagikan oleh, ini nama akunnya oleh ujian sekolah ini ya, nama akunnya ya. Jadi bukan kita pemiliknya ini ya. Kalau mau dibuka tinggal kita buka. Nah, ini sudah ada menu pengeditan, kita bisa mengeditnya ya, menambahkan. Nah, ini fungsinya sebagai kolaborator. Misalnya sesama guru mata pelajaran, kita bisa saling berkolaborasi untuk membuat soal ataupun yang lainnya. Misalnya guru mata pelajaran A membuat soal 1-10. Guru mata pelajaran B, pelajaran yang sama, tinggal melanjutkan soal berikutnya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini sudah dikolaborasikan. Baik, kita tutup. Nah, seandainya ini sama-sama file milik kita ya, baik akun pribadinya maupun akun belajarnya sama-sama milik kita, kita ingin memindahkannya ke drive bersama. Ya, kita ingin memindahkannya ke drive bersama. Bagaimana caranya? Karena kalau dari yang dibagikan dari drive pribadi, langsung kita klik kanan, terus kita pindahkan, ini tidak aktif tombol pindahkannya. Karena bukan pemiliknya kita. Nah, supaya pemiliknya kita, dari akun yang dibagikan orang lain tersebut, berarti kita harus membuat salinan. Jadi kalau kita buatkan salinan dari setiap file yang dibagikan orang lain kepada kita, maka itu akan terputus dari kolaborator ya. Nah, ini kan ikonnya kolaborator, ada gambar orang. Nah, terus kita akan buat salinan. Caranya klik kanan pada file tersebut, terus buat salinan. Kalau kita pindahkan tidak bisa, ini tidak aktif ya. Perhatikan. Kita buat dulu salinan. Kita buat salinan. Nah, tinggal kita tampilkan lokasi file ya. Nah, ini nanti ada muncul salinan ya, soal. Nah, ini lagi mencari salinan soal. Cirinya ada kata di depannya salinan ya. Oke, kita klik yang terbaru. Nah, ini ada salinan soal ujian. Ini sudah terpisah dari file aslinya si pemiliknya. Ini sekarang sudah menjadi milik kita. Lihat keterangannya pemilik saya ya. Oke, kalau yang tadi kan yang dibagikan kepada saya, dibagikan oleh keterangannya. Tapi kalau milik kita, misalnya di drive saya ataupun yang lain, ini pemiliknya saya ya. Oke. Sekarang file ini sudah milik kita ya. Kalau sudah milik kita, bebas mau diapain filenya, mau di-sharekan lagi, mau ke orang lain ataupun gimana.
Tapi kalau tadi filenya yang milik orang lain, kita bisa mengeditnya ya. Cuman tidak bisa kita jadikan pemilik kalau bukan sesama akun belajar.id. Jadi itu bedanya. Enaknya sih setiap kita buat file-file sekolah, kita buatkan di drive akun belajar.id. Kenapa? Karena nantinya kita bisa memudahkan memasukkannya ke drive bersama. Kenapa memudahkan? Kita masukkan ke drive bersama karena kalau sudah ada di drive bersama, siapapun anggotanya yang ada di drive bersama tersebut bisa melakukan pengeditan atau kolaborasi. Oke, jadi seperti ini langkahnya sudah masuk ke langkah masuk ke drive akun belajar kita. Di sini sudah ada tadi soalnya itu salinan soal ujian ya. Terus kita akan pindahkan saja dengan cara klik kanan. Nah, di sini sudah aktif menu pindahkannya. Kita pindahkan ke drive bersama ya. Kita pindahkan. Nah, di sini kita pilih drive bersama ya. Pilih foldernya. Misalnya foldernya Bang Soal ya. Kita pilih dulu sekolahnya. Terus kita pindahkan ke Bang Soal ya. Kita pindahkan, nah kita pindahkan ke sini. Semua orang yang dapat melihat Bang Soal kelas 1 2001-2002 akan mendapat akses. Nah, ini keterangannya ya. Terus kita pindahkan. Nah, ini sudah selesai. Berarti ini sudah sudah pindah itunya lokasinya ke drive bersama. Kita buktikan, kita klik drive bersama ke folder SMP kita, misalnya sekolah kita, ke folder yang kita pindahkan tadi di mana. Kita cari misalnya di sini ya, di sini Bang Soal misalnya. Nah, ini kita buka. Nah, ini sudah ada salinan soal ujian. Kalau kita buka di drive bersama ini, siapapun dia bisa mengedit ya. Nah, ini siapapun bisa mengedit. Kalau kita lihat, klik tambahkan kolaborator, maka akan muncul orang-orangnya sebagai kolaborator ya. Ini adalah seluruh anggota yang ada di sekolah tersebut. Setiap orang ini yang ada anggota di drive bersama bisa melakukan pengeditan atau kolaborator. Ini buktinya ya. Baik, itu saja mungkin singkatnya tentang cara memindahkan dari akun pribadi ke drive bersama dan dari drive bersama ke akun belajar. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau di akun drive pribadi itu tidak bisa melakukan transfer kepemilikan. Tetapi kalau di domain yang sama, sesama akun belajar, itu bisa melakukan transfer kepemilikan. Terus kalau dari drive pribadi tidak bisa langsung dipindahkan ke drive bersama. Harus melalui drive bersama dulu, setelah itu baru bisa dipindahkan. Jadi intinya seperti itu. Baik, saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.